Pernah gak sih kalian habis olahraga berat rasain itu jantung mau copot? Dan berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk membuat jantung kita kalem lagi? Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dan sekarang kami akan membedah topik Dinamika kardiovaskular, analisis regresi linear terhadap laju pemulihan denyut nadi pasca aktivitas fisik. Tenang, judulnya emang kelihatan visi ilmiah banget, tapi pembahasannya itu bakal seru abis. Kita bakal buktiin bahwa matematika itu bukan hanya di atas kertas doang, tapi juga mengalir di setiap detak jantung kita. Yuk kita lihat proses eksperimennya. Aduh, lemes banget nih kaki guys. Soalnya habis naik turun tangga yang melawan gravitasi, siksaan itu instan banget, yang bikin jantung berdebar-debar. Oke, begitu selesai di detik ke-0, denyut nadi rekan saya mencapai 147 bpm. Nah, tugas saya di sini adalah sebagai pemantau dari fase pemulihannya. Biar akurat dan detail, kami mencatat setiap 20 per detik dan kami mencatat sebanyak 280 detik. Nah, totalnya kami berhasil mengumpulkan 15 titik data suci. Ini dia tabel pengamatan kami. Kolom X adalah masa pemulihan dari objek dan kolom Y adalah denyut nadi dari objek. Nah, dari 15 data di tabel tadi, kita gak boleh langsung tebak-tebakan. Kita harus olah dulu pakai rumus sakti korelasi, Pearson, dan regresi linear. Sederhana berbasis metode kuadrat terkecil, yaitu ordinary least squares. Sebelum masuk ke rumusnya, kalian wajib tahu arti lambang sigma. Jadi, arti lambang sigma yaitu yang artinya jumlah total dari baris pertama sampai akhir. Berdasarkan matriks hitungan kelompok kami, kita dapat komponen penting, yaitu pertama, sigma X sebesar 2100 yaitu total durasi waktu istirahat objek. Dan yang kedua, sigma Y sebesar 1666 yaitu akumulasi seluruh angka denyut nadi. Dan yang ketiga, sigma XY sebesar 200.008.460 yaitu hasil perkalian suhu X dan Y di setiap baris data yang kemudian ditotalkan. Dan yang keempat, sigma X kuadrat sebesar 400.011.600 yaitu nilai detik waktu istirahat yang dikuadratkan dulu satu persatu baru dijumlahkan seluruhnya. Nah, komponen-komponen sakti ini kita substitusikan ke rumus koefisien kemiringan atau slope, yaitu B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikali sigma X dikuadratkan. Nah, dari rumus yang tadi kita masukkan datanya, yaitu 15x 208.460 dikurangi 2100x 1666, lalu dibagi dengan 15x 411.600 dikurangi 2100 kuadrat. Nah, dari hitungan super teliti ini kita dapatkan nilai koefisien regresi sebesar min 0,2213. Selanjutnya kita cari nilai konstanta intercept A menggunakan rumus A sama dengan sigma Y min B kali sigma X per N. Sehingga dari rumus tadi dapatkan nilai konstanta A sebesar 142,0417. Melalui penjabaran rumus matematika yang super teliti ini, kami berhasil menyusun model persamaan regresi linear sederhana kelompok kami, yaitu Y sama dengan 142,0417 min 0,2213x. Lalu gimana cara membuat grafiknya? Kita serahkan ke ahli visual kita. Oke teman-teman, coba perhatikan grafik di sebelah kita ini. Nah, titik-titik lingkaran biru ini itu adalah posisi denyut nadi asli objek kita dari detik 0 sampai detik ke 280. Sedangkan garis lurus merah ini adalah garis regresi prediksinya. Dan untuk menguji seberapa kuat hubungan antar variabel ini, kelompok kami itu mengujinya secara matematis menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson atau bisa kita sebut dengan R, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per
akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, lalu dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, rumus tersebut kita substitusikan dengan data yang telah kita ambil dan juga telah kita catat dan menghasilkan seperti ini. Lalu jawaban dari tersebut yaitu negatif 0,9687. Nah, dari jawaban tersebut ada 2 poin penting yang wajib kalian ketahui. Pertama, tanda minus ini mengkonfirmasi adanya hubungan korelasi linear yang berbanding terbalik. Artinya, makin lama durasi waktu istirahat objek atau X, maka frekuensi denyut nadinya atau Y dipastikan makin turun ke bawah. Kedua, jika nilai mutlaknya yaitu 0,9687 disocokkan dengan tabel klasifikasi tingkat keratan statistika di sebelah saya ini, di mana rentang 0,75 sampai 0,99 diklasifikasikan sebagai hubungan yang sangat kuat. Maka ini artinya tingkat keeratan hubungan antara durasi istirahat dan penurunan denyut nadi kelompok kami berada dalam kategori sangat kuat. Kekuatan kehubungan ini dipertegas lagi oleh nilai R-square atau koefisien determinasinya, yaitu ketemu 0,9383 alias 93,83%. Angka fantastis ini membuktikan bahwa 93,83% variasi penurunan denyut nadi objek memang murni dipengaruhi oleh durasi waktu istirahat. Sisanya yang cuma sekitar 6% itu dipengaruhi oleh faktor fisiologis lainnya di dalam tubuh. Penjelasan medisnya bakal dibahas oleh rekan saya. Lalu, apa arti dari sebuah angka matematika? Hubungan sangat kuat dan model linear tadi bagi tubuh manusia. Secara mekanistik fisiologis, aktivitas naik turun tangga tadi telah memaksa jantung objek memompa darah sekencang-kencangnya untuk menyalurkan oksigen ke otot kaki. Nah, begitu objek berhenti di detik ke-0, denyut nadinya berada di titik jenuh tertinggi yaitu 147 bpm. Saat objek mulai diam beristirahat, sistem saraf parasimpatis dalam tubuh langsung gerak cepat bertindak sebagai rem darurat untuk menenangkan dan juga menurunkan detak jantung menuju kondisi stabil atau homeostasis. Hanya dalam rentang waktu 280 detik atau kurang dari 5 menit, sirkulasi data dari smartwatch membuktikan nadi objek berhasil drop konstan sampai ke angka 83 bpm. Penurunan yang sangat kuat, stabil, dan konsisten ini membuktikan secara klinis bahwa sistem kardiovaskular objek kita ini sangat bugar. Kesimpulannya, pendekatan matematika melalui korelasi dan regresi linear sederhana terbukti sangat akurat dan presisi untuk memetakan performa klinis serta kesehatan tubuh manusia. Nah, sekarang terbuktikan kalau matematika itu enggak seseram yang kalian bayangkan. Lewat model regresi dan analisis korelasi kelompok kami tadi, kesimpulannya jelas banget. Jadi, durasi istirahat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk bikin jantung kita itu lebih kalem lagi setelah capeknya olahraga. Jadi, matematika itu nyata dan mengalir di setiap detak jantung kita buat nunjukin seberapa bugar tubuh kita sendiri. Tapi jangan malas olahraga. Tapi jangan lupa juga kasih waktu buat jantung kalian buat bisa beristirahat secara optimal ya. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa dan salam sehat. Dadah. Benar. It's kedua satu. It's hard to look. But he's my number. Kalau dia hapus gak ada benefit. Iya, kalau emang gak ada benefit. Nah, sekarang terbuktikan kalau matematika itu enggak seseram yang kalian bayangkan. Lewat model regresi dan analisis korelasi kelompok kami tadi, kesimpulannya jelas banget. Jadi, durasi istirahat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat buat bikin jantung kita lebih kalem lagi setelah capeknya olahraga.
Jadi matematika itu nyata dan mengalir di setiap detak jantung kita buat nunjukin seberapa bugar tubuh kita sendiri.